Halo, selamat datang di modul pengolahan sampah organik. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai pra-pengolahan sampah. Di modul kali ini, kita akan belajar tentang penentuan substrat untuk BSFL hingga pemberian pakan ke dalam unit pengolahan. Dari modul ini, Anda akan memahami cara penentuan substrat dengan kandungan air yang ideal, cara menyiapkan unit inkubator, cara setup unit pengolahan sampah organik, cara pemberian pakan dengan menambahkan material dari unit inkubator, serta indikator apakah yang perlu diperhatikan dalam penanganan kedua unit pengolahan. Di modul ini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana proses pengolahan sampah organik yang mana merupakan proses penting dalam sistem konversi sampah organik dengan BSFL. Ada dua langkah dalam tahap pengolahan ini. Yang pertama yaitu langkah inkubasi dan yang kedua adalah langkah pengolahan. Pembagian kedua jenis unit ini dilakukan karena kami ingin memastikan bahwa biaya tenaga kerja dan ruang sebisa mungkin dapat ditekan, karena sistem ini dibuat untuk dapat dioperasikan di area perkotaan dengan ruang yang terbatas dan standar gaji pekerja yang tinggi. Kedua unit ini masing-masing memiliki ukuran box yang berbeda dengan jumlah larva yang sama. Larva pada awalnya ditumbuhkan di box yang lebih kecil, hingga saat cukup besar akan dipindahkan ke box yang lebih besar. Jumlah larva yang nantinya dipindahkan ke box yang lebih besar dapat mulai mengkonsumsi sampah organik di hari pertama mereka berada di unit kecil, yaitu small box atau unit inkubator. Tahap pengolahan ini hampir sama dengan fase perkembangan larva yang telah dipelajari di bab pembiakan BSF. Di tahap ini, larva tidak diberi pakan formulasi atau pakan ayam secara terus-menerus, akan tetapi diberi pakan berupa substrat sampah organik. Kegiatan operasional yang dilakukan yaitu penyiapan box inkubator dan box pengolahan. Limadol akan diberikan sesuai kebutuhan ke dalam campuran substrat sampah organik dan dibiarkan tumbuh hingga dapat dipanen. Di modul sebelumnya, kita telah belajar tentang jenis-jenis sampah organik dan bagaimana cara pengolahannya. Di sini kita akan lebih fokus di bagian proses pengolahannya. Sebelumnya, saya ingin kembali lagi ke bagian di mana larva memiliki fase yang berbeda seperti yang sudah dijelaskan. Larva diperlakukan dalam beberapa fase berdasarkan umurnya dan disebut dengan larva umur berapa hari atau DOL. Jadi, seperti yang telah disebutkan di bab pembiakan BSF, larva umur 5 DOL atau 5 hari diproduksi di nursery dan diberi pakan formulasi dari hari ke-0 sampai hari ke-5. Di modul ini kita akan fokus di dalam dua fase, yaitu yang pertama adalah larva umur 5 sampai 8 hari yang masih berada di dalam unit inkubasi dengan pakan berupa sampah organik yang lebih bernutrisi, sedangkan yang kedua adalah unit pengolahan dengan larva berumur 8 sampai 15 atau 17 hari yang diberi pakan sampah organik reguler. Larva akan ditimbang berdasarkan nutrisi terkandung dalam substrat. Karena nutrisi yang terkandung berbeda antara substrat satu dengan yang lain, di sini kita akan fokus pada penyiapan limadol untuk dua jenis sampah yang umum tersedia di area perkotaan, yaitu buah dan sayur dari pasar lokal, dan sampah rumah tangga. Sebagai tambahan dalam penyiapan limadol, selain dari segi nutrisi, juga didasarkan pada kadar air substrat yang diatur hingga menjadi 75%. Jadi untuk buah dan sayur dari pasar, tiap larva akan mendapatkan pakan 1 gram, sedangkan untuk sampah rumah tangga, tiap larva akan mendapatkan pakan 0,8 gram. Ini menunjukkan bahwa sampah rumah tangga lebih bernutrisi, sehingga lebih sedikit jumlah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan larva. Perlu diingat bahwa jumlah substrat ini adalah total pakan yang diberikan ke larva selama di unit inkubator maupun pengolahan. Perhitungan ini akan menghasilkan jumlah total larva yang perlu Anda masukkan ke dalam unit yang nantinya akan ditransfer ke unit pengolahan. Pastikan juga bahwa di dalam box yang Anda pakai untuk inkubator dan pengolahan, tinggi maksimal dari substrat tidak boleh melebihi 8 cm. Tinggi tersebut kurang dari 8 cm lebih baik jika lebih dari itu akan menyebabkan kondisi anaerobik di bawah substrat sehingga tidak akan termakan oleh larva. Bagian terakhir yang perlu diperhatikan adalah lama waktu pengolahan sampah akan sangat bergantung pada kandungan nutrisi dan kondisi lingkungan di sekitarnya.
Jadi seperti yang telah disebutkan, bahwa area pengolahan dapat menghasilkan larva dewasa antara 15 dan 17 dol. Ini penting karena kita tidak mengetahui kandungan nutrisi sampah yang ada di site Anda. Seperti pada modul sebelumnya, kami tidak dapat menunjukkan seluruh peralatan yang digunakan karena ukurannya yang terlalu besar. Peralatan yang ditampilkan di sini adalah yang ada di pilot set kami. Di sini kita akan berfokus pada penyiapan box inkubator maupun box pengolahan. Anda akan melihat bagaimana proses penyiapan ini dan bukan menambahkan box ke dalam inkubator atau menumpuk box dan memindahkan palet. Ini dikarenakan langkah tersebut tidak dapat dilakukan di studio kami. Berikut adalah peralatan yang digunakan di tahap pengolahan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tahap inkubasi larva berumur antara 5-8 hari menggunakan rak inkubator berukuran 185 x 155 x 65 cm untuk menaruh box berukuran 60 x 40 x 15 cm seperti yang digunakan untuk tahap pengolahan. Di tiap satu krat dapat diisi dengan 4 box inkubator yang berukuran 30 x 20 x 10 cm. Untuk tahap pengolahan, kami menggunakan box konversi, palet, dan kerangka ventilasi. Palet konversi dan kerangka ventilasi yang sama yaitu 129 x 122 cm yang cukup untuk 6 box konversi. Di bagian kanan atas, Anda dapat melihat satu unit konversi utuh yang terdiri dari palet, 6 tumpukan box dengan 6 box per layer, dan kerangka ventilasi di antara satu tumpukan dengan tumpukan yang lain. Unit konversi ini dapat dipindahkan dengan menggunakan troli palet kapasitas 2 ton. Untuk proses pemberian pakan menggunakan ember berukuran 80 liter untuk wadah pakan, ada sekop untuk mengambil sampah organik dari ember ke box konversi. Kemudian ada timbangan dengan kapasitas maksimal 150 kg dengan ketelitian 50 gram digunakan untuk menimbang sampah organik yang akan disetup ke box konversi. Tong 80 liter atau ember 80 liter berisi sampah juga dapat dipindahkan menggunakan troli. Kita mulai proses ini dengan menyiapkan 30 box inkubator atau small box dengan 1 kg sampah per box. Tambahkan 1 cup berisi 10.005 dol ke dalam tiap box yang sudah terisi sampah. Kemudian masukkan 36 box ke dalam box besar dan letakkan ke dalam rak inkubator. Ambil satu grup yang berisi 36 box dengan tanggal yang paling tua, bawa ke dekat area pemberian pakan. Letakkan 6 box konversi di atas palet, beri pakan sebanyak 9 kg sampah organik per box, pasang satu kerangka ventilasi di atas 6 box tersebut, kemudian tambah 6 box lagi di atasnya. Ulangi langkah yang sama hingga ada 6 susun, dengan total 36 box konversi per palet. Jadi Anda telah melihat video operasional tahap pengolahan. Di sini kita akan melihat 2 daftar kegiatan. Pertama yaitu penyiapan unit inkubator yang disebut juga dengan small box. Kita siapkan 36 small box, kemudian tambahkan 1 kg sampah buah dan bungkil kelapa sawit. Setelah seluruh 36 box selesai, masukkan 4 small box ke dalam box besar seukuran box konversi hingga selesai untuk 36 small box. Timbang 10.005 dol sebanyak 36 cup untuk dimasukkan ke tiap small box. Selanjutnya, semua small box yang berada dalam box besar dengan 5 dol dimasukkan ke rak inkubator. Selanjutnya kita setup palet pengolahan. Ambil 36 small box dengan tanggal yang paling tua, siapkan 36 box konversi, palet, dan 5 kerangka ventilasi, timbang 9 kg sampah yang sudah dicacah ke tiap box konversi, kemudian tuang seluruh isi dari satu small box ke atasnya. Ulangi langkah tersebut dengan total 36 box, kemudian setup palet dengan cara menyusun 6 box konversi di atas palet, 6 box tiap susun, dengan memasang kerangka ventilasi di sela-sela hingga tersusun 6 box dengan 5 kerangka ventilasi. Tidak ada pengambilan data di kegiatan ini.
Kita sebenarnya melakukan pengambilan data di tahap ini, tapi tujuannya untuk mengetahui unit mana dan kapan di-setup, bukan mengumpulkan data baru. Dengan data ini, dapat diketahui berat sampah yang masuk, terolah, dan keluar menjadi residu di proses pemanenan sehingga dapat diketahui performa larva dalam pengolahan sampah. Jadwal ini dapat membantu operator mengingat palet mana yang harus di-setup dan palet mana yang harus dipanen. Lebih dari itu, jadwal ini dapat memberikan informasi tambahan, sebagai contoh jika tiba-tiba performanya turun. Saat performa turun, kita dapat mengecek jadwal untuk mengetahui jika hanya ada satu atau beberapa palet saja yang mengalami penurunan performa. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisiannya. Di kolom paling kiri ada kode palet. Di sini sebagai contoh P1, atau Anda dapat membuat kode Anda sendiri. Berikutnya, tulis jumlah box konversi dalam satu palet yang di-setup dan jumlah 5 dol yang ditambahkan. Pastikan untuk menulis jumlah total 5 dol dan bukan jumlah 5 dol per box. Selanjutnya, tulis tanggal unit inkubator yang akan digunakan untuk palet yang akan di-setup. Sebagai contoh di sini, unit inkubator yang digunakan dari 46.1 atau hari Senin minggu ke-46. Anda juga harus mencatat berapa banyak sampah yang dimasukkan ke dalam unit inkubator, seperti yang dilakukan di site kami, yaitu 1 kg sampah per inkubator, yang berarti totalnya 36 kg. Saat ini kita akan fokus pada setup pengolahan. Unit ini di-setup di 46.4 yang berarti Kamis minggu ke-46. Total sampah yang ditambahkan yaitu 324 kg, yang berarti 9 kg per box. Saat palet dipanen, data yang perlu dicatat adalah tanggal pemanenan palet. Sebagai contoh di sini, palet dipanen di 47.5 atau Jumat minggu ke-47. Jadi dalam satu baris data ini akan diketahui konversi satu unit setup dari unit inkubator dan unit pengolahan. Total sampah di satu setup palet ini adalah 360 kg yang masuk ke dalam 2 unit dan 146,7 kg residu serta 40,5 kg larva yang dihasilkan saat panen. Selanjutnya kita hampir berada di akhir modul. Untuk mengingatkan kembali mengenai apa yang telah Anda pelajari di modul tahap pengolahan, di sini kami akan beri 2 pertanyaan berupa kuis. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa kita menggunakan box inkubator atau small box? Jawabannya adalah untuk menekan biaya tempat dan tenaga kerja dengan cara mengurangi waktu penyimpanan larva di dalam box konversi dan mengurangi jumlah pemberian pakan. Pertanyaan kedua yaitu, berapa lama waktu penyimpanan larva di dalam unit inkubator? Jawabannya adalah 3 hari. Kita sudah berada di akhir modul di mana Anda telah belajar tentang cara penentuan substrat dengan kandungan air yang ideal, cara menyiapkan unit inkubator, cara setup unit pengolahan sampah organik, cara pemberian pakan dengan menambahkan material dari unit inkubator, serta indikator apakah yang perlu diperhatikan dalam penanganan kedua unit pengolahan ini. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BASF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.